Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan melihat pelajaran dari Nabi Eliezer bin Dodawa. Suara kebenaran yang gak takut nabrak arus. Saudaraku, Eliezer adalah nabi yang muncul sekali aja dalam Alkitab, tapi pesannya keras dan jelas. Kisahnya kita bisa baca di 2 Tawarik pasal 20 ayat 35-37. Singkat banget saudaraku ya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 35-37. Ya, 3 ayat saja, 35, 36, 37 saudaraku. Tapi kisahnya luar biasa ya. Dia dipakai Tuhan buat menegur Raja Yosafat yang bikin kesepakatan bisnis dengan Ahazia, anaknya Ahab, raja yang fasik. Dan Ahazia juga raja yang fasik, bukan cuma Ahabnya. Nama Eliezer bin Dodawa mungkin nggak sering dihotbahkan karena memang singkat saja dia muncul 3 ayat saja saudaraku ya. Tapi pesannya tetap berdampak sampai hari ini saudaraku. Dari sini kita melihat bahwa kadang Tuhan pakai kita bukan untuk hal-hal yang viral, tapi buat suatu teguran yang penting banget untuk umat Tuhan, untuk kita semua saudaraku. Yosafat sebelumnya dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan. Tapi di ujung pemerintahannya kita tahu dia kompromi dengan Ahab dan juga akhirnya dia bekerja sama dengan Ahazia, anaknya Ahab, saudaraku. Waktu Yosafat kerjasama dengan Ahab, itu dia buat kerjasama dalam perang dan kerjasama di dalam pernikahan. Ya, anak mereka disama-sama dinikahkan. Nah, waktu Yosafat memerintah juga di zaman Raja Ahazia juga memerintah, ya anaknya Ahab, mereka bikin kesepakatan bisnis melalui buat kapal, saudaraku ya. Jadi mereka bikin armada kapal buat bisnis dagang mereka. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan keputusan Yosafat ini. Dalam kondisi seperti ini, dalam situasi seperti inilah, yaitu ada kesepakatan bisnis untuk buat kapal dagang, buat bisnis mereka, ya. Maka muncullah Nabi Eliezer bin Dodawa, saudaraku, yang menyampaikan teguran keras kepada Raja Yosafat dan berkata, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, Tuhan akan merusak apa yang engkau buat. Dan menarik saudara, akhirnya kapal-kapal itu hancur. Tidak dijelaskan bagaimana hancurnya, tapi kapal-kapal itu hancur sebelum sempat berlayar. Ya. Dan rencana bisnis dengan Ahazia membangun armada kapal bisnis dagang itu akhirnya gagal total, saudaraku. Ya mungkin kalau dia dibangun di pinggir pantai, kemungkinan ada angin keras dan lain-lain, saudara, tapi tidak dicatat dengan jelas di situ. Yang jelas, kapal-kapalnya hancur sebelum sempat berlayar. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Eliezer bin Dodawa yang begitu singkat ini, saudaraku? Yang pertama, teguran Tuhan terkadang datang bukan dengan suara yang lembut, tapi dengan suara yang keras untuk ngerem kita sebelum terlambat. Tuhan memakai Eliezer bin Dodawa untuk kasih semangat sama Raja Yosafat. Ya, jangan sampai kamu kebablasan dengan persepakatan bisnis dengan Ahazia. Ya, dia muncul buat stop Yosafat dari jalan kompromi untuk adakan kesepakatan bisnis itu. Tuhan kadang pakai seseorang untuk jadi alarm rohani kita. Saya ulangi. Tuhan kadang pakai seseorang untuk jadi alarm rohani kita, saudaraku. Itu sebabnya mari kita belajar untuk mendengar, belajar peka untuk mendengar suara Tuhan atau alarm-alarm rohani dari sekitar kita. Ya. Dan ketika alarm itu terdengar, suaranya bisa tajam dan bahkan mungkin nyakitin kita yang sedang enak-enaknya tidur secara rohani. Yang enak-enaknya tidur secara rohani, karena bunyi alarm mau nggak mau harus bangun. Ini alarm rohani yang diberikan, saudaraku, oleh Tuhan. Jadi jangan alergi sama teguran. Saya ulangi, jangan alergi sama teguran. Sebab bisa jadi itu justru bentuk kasih Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan sangat mengasihi Yosafat. Yosafat bahkan tercatat sebagai raja yang saleh, saudaraku. Tapi sayang di akhir pemerintahnya dia mengambil beberapa keputusan yang salah, kerjasama dengan Ahab, kerjasama dengan Ahazia. Tetapi di dalam semua itu dia tetap saleh, dicatat saudaraku ya. Dan ketika Tuhan tegur kerjasamanya dengan Ahab dan kerjasamanya dengan Ahazia, itu bentuk kasih Tuhan supaya Yosafat tidak lebih hancur lagi. Dan dari sini kita mengerti kalau kita dengar teguran, jangan keras hati saudaraku.
Mungkin itu satu-satunya momen untuk kita balik arah. Ini penting, saya ulangi lagi. Kalau kita dengar teguran, jangan keras hati. Karena mungkin itu satu-satunya momen yang Tuhan sediakan buat kita untuk balik arah. Jangan sampai kalau kita terus bablas, kita nggak bisa balik lagi, saudara. Point of no return gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai tidak ada poin untuk balik lagi. Tidak ada titik untuk kita bisa balik lagi. Tuhan lebih peduli kita benar daripada kita nyaman. Ya. Makanya Tuhan tegur supaya kita hidup benar dan tidak nyaman dengan keadaan kita yang salah. Yang kedua, kerjasama yang salah itu bisa menghancurkan hal yang baik yang sudah kita bangun. Yosafat sudah membangun pemerintahannya begitu baik, tapi sayang dia melakukan kerjasama yang bisa menghancurkan hal-hal baik tersebut. Yosafat sudah bangun reputasi yang baik, tapi satu kerjasama yang salah bikin semuanya rusak. Itu sebabnya Tuhan tegur dia supaya tidak lebih jauh dalam kerjasama dengan Ahazia. Tuhan kirim entah apa, saudaraku, sampai rusak itu kapal-kapalnya ya. Jadi hati-hati dengan siapa kita bersekutu. Saya ulangi, hati-hati dengan siapa kita bersekutu. Hati-hati dengan siapa kita beraliansi, dengan siapa kita berteman. Ya. Nggak semua kolaborasi, nggak semua pergaulan, nggak semua pertemanan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi mari kita lihat apakah itu membangun hidup kita atau tidak, saudaraku. Kemudian Tuhan peduli bukan cuma dengan apa yang kita lakukan, tapi dengan siapa kita melakukannya. Saya ulangi, Tuhan peduli bukan dengan apa yang kita lakukan saja, tapi dengan siapa kita melakukannya, saudaraku. Itu penting. Itu sebabnya kita harus memilih dengan benar kepada siapa kita beraliansi ya. Dan jangan ngorbanin integritas demi peluang emas yang kelihatannya menjanjikan. Jadi kalau kita korbanin integritas kita karena peluang emas yang kelihatannya menjanjikan, kita jadi kompromi dengan dosa. Jangan pernah mengorbankan integritas kita hanya demi peluang emas yang kelihatannya menjanjikan. Padahal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kapal bisa bagus, rencana bisa keren. Ini Ahazia kan buat kapal dengan Yosafat ya. Jadi kapalnya bisa bagus, rencananya bisa keren. Oh, ini rencana bisnis dagang, saudaraku ya. Mereka nggak perang dagang, malah mereka bisnis dagang ini, saudaraku ya. Tetapi kalau Tuhan nggak setuju, semua bakal karam juga pada akhirnya. Dan terbukti kapalnya belum berlayar, dihancurkan oleh Tuhan, saudaraku. Dan yang ketiga dari kisah Nabi Eliezer bin Dodawa ini, sehubungan dengan Raja Yosafat, kita melihat suara profetik itu nggak takut konsekuensi. Suara kenabian nggak takut konsekuensi. Eliezer langsung ngomong ke Raja Yosafat, saudaraku. Tegurannya keras, langsung tanpa filter lagi, ya. Dia langsung keras tegur Yosafat. Jadi suara Tuhan itu memang nggak selalu populer. Kita lihat beberapa nabi sebelumnya, waktu mereka ngomong akhirnya mereka dipenjara. Jadi suara Tuhan tuh nggak selalu populer, bertentangan bahkan mungkin dengan suara kerajaan, tetapi tetap harus disampaikan. Dan itulah peran yang diambil oleh Eliezer bin Dodawa, saudara. Eliezer nggak mikirin reputasinya di hadapan raja, tapi dia mikirin kebenaran yang harus disampaikan. Pesan dari Tuhan yang harus disampaikan. Keberanian rohani itu bukan soal ngomong yang disukai orang, tapi ngomong yang Tuhan mau. Apakah Tuhan mau kita ngomong ini atau tidak? Disitulah ukuran keberanian rohani. Bukan soal ngomong apa yang disukai oleh orang. Saudaraku, suara kenabian itu nggak nyari likes dari orang ya. Nggak nyari likes, love dari orang. Tapi nyari kehendak Tuhan dinyatakan. Apakah kebenaran itu benar-benar disampaikan? Entah orang likes, entah orang suka, entah orang tontonin atau tidak, suara kebenaran tetap harus disampaikan. Lalu yang berikutnya kita belajar bahwa Tuhan bisa gagalkan rencana kita kalau kita salah langkah. Ya. Kalau Tuhan lihat itu berbahaya bagi kita, anak-anaknya, dia bisa kasih gagal rencana itu, saudaraku. Kapal-kapal Yosafat itu hancur sebelum berlayar. Ibaratnya hancur sebelum berkembang, hancur sebelum berlayar, saudaraku. Ini menjadi pengingat bahwa Tuhan lebih peduli pada kekudusan daripada kesuksesan. Saya ulangi, Tuhan lebih peduli pada kekudusan hidup kita daripada kesuksesan. Tuhan lebih peduli pada
kekudusan hidup kita daripada kesuksesan jasmani kita, saudaraku. Kadang Tuhan izinkan rencana kita gagal supaya kita sadar bahwa apa yang kita sudah lakukan itu melenceng. Jadi kalau kita ngerasa, kok saya gagal terus ya, kok saya tidak berhasil, mungkin itu cara Tuhan, ya. Maybe itu cara Tuhan dalam hidup kita untuk ngingatin bahwa kalian sudah melenceng, bahwa kamu sudah melenceng. Tuhan nggak akan kompromi sama dosa kita, saudaraku. Meski itu dibungkus sama kerjasama yang produktif, ya. Yosafat dan Ahazia ini bikin kerjasama bukan kerjasama penyembahan berhala, bukan kerjasama yang kayak nggak produktif gitu, saudaraku, ya. Ini kerjasamanya produktif, bisnis dagang, saling menguntungkan gitu ya. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan hati Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia kompromi dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan kasih teguran, Tuhan kasih alarm rohani melalui Nabi Eliezer bin Dodawa ini, saudaraku, supaya dia tidak kebablasan, ya. Jadi Tuhan itu nggak kompromi sama dosa meski itu dibungkus dengan sesuatu atau dengan kerjasama yang kelihatannya produktif, saudara. Jangan salah paham, kegagalan bisa jadi bentuk kasih Tuhan. Saya ulangi, kegagalan bisa jadi bentuk kasih Tuhan untuk memperingatkan kita supaya kita tidak jatuh lebih bablas lagi, saudaraku. Yang Tuhan mau adalah supaya kita berjalan di dalam kebenarannya. Kalau Tuhan gagalkan rencana kita, mungkin karena Dia mau selamatin kita dari kejatuhan yang lebih dalam, yang lebih fatal, dan yang lebih besar, saudaraku. Jadi Tuhan mau pakai kita menjadi orang-orang yang menyuarakan kebenaran meskipun itu menabrak arus. Itulah pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Eliezer bin Dodawa ini, saudaraku. Mari kita satu di dalam doa.